Terima kasih Tuhan. Biarlah kami belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Engkau, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang baik. Kami hanyalah manusia yang terbatas. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah hadir bersama dengan kami di tengah-tengah kami. Dan biarkan ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, melawat kami, mengurapi kami. Biarkan kami boleh terima pesan Tuhan pada pagi hari ini, dan kami jadikan itu sebagai kekuatan menjalani kehidupan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, layakkan setiap kami, mampukan setiap kami menangkap isi hati Tuhan. Terpujilah nama Bapa di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya buat Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan buat kami dari Kasih Anugerah Ministry boleh melayani di tempat ini ya. Bulan ini masih bulan pertama di tahun 2026. Amin. Kalau kita mau tarik ke belakang ya, melihat ke belakang saudara ya, kita sadari atau tidak, sebenarnya itu banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita itu karena kita salah mengambil keputusan. Karena kita mengikuti arah langkah yang salah sehingga terjadi masalah di dalam kehidupan kita. Kita salah bersikap karena apa? Karena kita tidak mempercayai Tuhan dan kita tidak mengikuti pimpinan Tuhan. Gitu ya. Kalau kita boleh refleksi kembali, coba kita lihat tahun lalu, tahun 2025, kesalahan-kesalahan, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mana yang lebih banyak? Apakah itu ujian daripada Tuhan ataukah masalah yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri karena kita sering mengikuti apa yang kita mau, karena kita melakukan segala sesuatu menurut cara pandang kita dan kita tidak mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu hari ini kita belajar sama-sama supaya kita di tahun 2026 itu lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Amin. Saya percaya kita semua mau punya kehidupan yang lebih baik di tahun ini daripada tahun kemarin. Amin. Nah, mari kita belajar supaya bagaimana kita mempunyai kehidupan yang lebih baik. Kita belajar mempercayai Tuhan sebagai orang beriman. Amin. Percayanya kepada Tuhan, orang beriman dengan orang dunia itu beda, ya. Mari kita belajar mempercayai Tuhan sebagai orang beriman. Kita buka sama-sama dalam Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 ayat 7 sampai 18. Ya, kita baca dulu ayat yang ke-7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ya, kita baca sampai di sana terlebih dahulu, saudara. Ya, kita tahu bahwa terjadi perselisihan antara para gembala Abram dan gembala Lot. Karena apa? Karena harta mereka sangat banyak sehingga tempat itu tidak cukup lagi buat mereka. Kita bisa belajar, saudara, ternyata kekayaan itu juga bisa menimbulkan masalah. Tapi kita justru sebagai orang beriman, kita itu lebih suka mencari apa? Menginginkan kekayaan. Ya,
Siapa yang sampai hari ini ikut Tuhan supaya ingin kaya? Kenapa kok ikut Tuhan? Supaya cepat kaya. Kenapa ikut Tuhan? Supaya kaya raya. Kenapa ikut Tuhan? Supaya 7 turunan tidak habis-habis. Supaya saya hidupnya tenang, ya. Saya percaya tidak ada di tempat ini, ya. Mudah-mudahan tidak ada, bukan tidak ada yang ngaku, ya. Nah, saudara, jangan berpikir orang kaya itu tidak punya masalah. Jelas-jelas kita lihat Abraham itu sangat kaya, Lot pun juga sangat kaya. Tetapi justru kekayaan itu menimbulkan masalah di antara mereka berdua. Justru kekayaan itu memisahkan mereka berdua, di mana sebelumnya mereka hidup berdampingan. Tetapi karena kekayaan, kemudian tempat yang mereka tinggalin itu sudah tidak cukup, sudah tidak muat lagi bagi mereka, sehingga kemudian terjadi perselisihan antara gembala Abraham dan gembala Lot. Nah, masalah ini datang tiba-tiba ketika Abraham dan Lot sedang di zona nyaman, mereka sangat kaya sekali, kemudian tiba-tiba masalah itu datang. Dan jangan berpikir bahwa masalah yang dihadapi oleh Abraham ini adalah masalah yang simple. Masalah kekayaan, masalah harta bukan masalah yang sederhana. Kita tahu dalam kehidupan kita, di dalam kita sering mendengar berita, ada berapa banyak keluarga yang berkelahi bahkan sampai membunuh karena rebutan harta warisan. Bahkan saat ini hanya gara-gara uang 300.000 sampai menghabiskan nyawa orang lain. Nah, persoalan harta kekayaan tidak bisa dipandang sebagai hal yang simple, sekalipun itu juga terjadi di dalam kehidupan keluarga. Kita belajar, saudara, bahwa kekayaan itu tidak selalu mempersatukan. Justru kekayaan itu membuat perpisahan, kekayaan itu membuat masalah. Dari sini kita bisa belajar untuk kita melakukan firman Tuhan, mencukupkan diri dengan apa yang ada, ya. Jangan berpikir, oh kalau jadi orang kaya itu enak ya. Siapa bilang? Lihat Abraham dan Lot, mereka orang yang kaya, tetapi justru karena kekayaan itu menimbulkan masalah di dalam kehidupan mereka, ya. Nah, ketika terjadi masalah, saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham? Kalau saya lihat ya, ketika membaca perikop ini, masalah Abraham ini tidak sampai runyam, ya, masalahnya tidak sampai membesar. Karena apa? Karena respon dari Abraham yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Abraham ketika terjadi perselisihan antara gembala mereka? Abraham itu dia datang ke Lot, ya. Dia datang ke Lot. Dia tidak datang kepada para gembala untuk memarahi. Dia tidak berkata gini, hei kamu nggak tahu ya siapa aku, gitu. Bahkan Lot, tuanmu itu pun adalah ponaanku, aku yang lebih berkuasa, aku adalah pamannya. Justru karena akulah maka tuanmu itu diberkati oleh Tuhan. Enggak. Dia pun juga datang ke Lot, tidak memarahin Lot, tetapi Abraham dengan kerendahan hati, dia datang ke Lot untuk apa? Memberikan tawaran. Dia memberikan pilihan. Sekalipun Abraham itu jauh lebih tua, ya. Abraham bisa tidak mengusir Lot dan para gembalanya? Bisa saja. Abraham punya kuasa untuk melakukan itu. Tetapi Abraham tidak melakukannya. Dia tidak menggunakan kekuasaan. Dia juga tidak bilang, aku adalah orang tua yang harus dihormati, maka harus didahulukan, maka engkau harus mengalah. Enggak, saudara. Tetapi Abraham datang ke Lot, memberikan pilihan, suruh Lot yang pilih duluan. Dia berkata, lihatlah semuanya ini kamu pilih. Kalau kamu ke kiri maka aku akan ke kanan, tapi kalau kamu ke kanan maka aku akan ke kiri. Coba kita pikir sekarang, kalau kita sebagai Abraham, apa yang kita lakukan? Wah sudah habis bu, tak babat habis gitu ya. Nggak ada pilih-pilihan. Nah mungkin pada waktu itu para gembala Abraham dan juga para gembala Lot mentertawakan Abraham. Mereka bisa berpikir, ya ampun bodohnya ya ini orang. Kenapa suruh orang lain pilih duluan? Kalau kita ingin semua yang terbaik untuk diri kita sendiri. Tapi Abraham itu tidak.
Justru karena kita menginginkan yang terbaik untuk diri kita sendiri, orang lain itu nanti kemudian disitulah timbul masalah di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam keluarga. Contohnya soal makanan aja, bisa nggak ribut? Bisa, apalagi dulu anak-anak masih kecil gitu ya, langsung ambil apa yang disuka ambil. Nanti kakaknya marah, kenapa kamu ambil? Aku kan suka itu. Aku kan juga suka. Tapi aku kan lebih tua, kamu adik, kamu harus ngalah. Enggak, justru kamu yang lebih tua, kamu harus ngalah. Soal makanan, sebenarnya bukan karena soal makanan, tetapi apa? Karena selalu mementingkan yang terbaik itu untuk diri kita sendiri. Bahkan di dalam pelayanan pun, ketika ada dari kita mementingkan diri kita sendiri, harus aku, maka di situ akan terjadi perselisihan. Tetapi Abraham ini adalah seorang yang luar biasa. Justru dia datang ke Lot. Mungkin saudara berpikir, iya Bu, Abraham bisa begitu karena dia sudah kaya. Ingat saudara, manusia itu pada dasarnya tidak pernah merasa puas. Ada di sini berapa banyak orang kaya yang kalau kita lihat, ya ampun orang itu sudah kaya, 7 turunan enggak habis. Tapi kenapa ya kok enggak berhenti aja kerja gitu kan ya? Karena apa? Karena orang manusia itu enggak pernah puas. Mereka ingin selalu berkembang, lebih maju, lebih banyak begitu. Itu sifat dasar daripada kita manusia. Tetapi Abraham enggak. Dia datang ke Lot. Dia berkata, Lot, para gembala kita berselisih, jangan sampai gara-gara mereka, aku dan engkau berselisih paham. Jadi engkau lihatlah, engkau pandang, engkau pilih duluan. Nanti sisanya baru itu bagianku. Nah saudara, saya berpikir kenapa kok Abraham bisa sampai seperti itu? Apakah dia orang yang murah hati? Ya, dia adalah orang yang murah hati. Dia adalah orang yang baik. Ya, dia adalah orang yang baik. Karena kalau orang tidak baik, tidak mungkin memberikan orang lain memilih terlebih dahulu. Tetapi saya berpikir apa yang menjadi dasar bagi Abraham sampai dia berani melangkah, mengambil keputusan untuk memberikan Lot memilih terlebih dahulu. Yaitu apa? Karena Abraham percaya bahwa berkat yang dia terima bukan dari kesuburan tanah, tetapi dari Tuhan yang memberkati. Amin. Berbeda dengan Lot. Cara berpikir Abraham dengan Lot itu berbeda. Lot dia pandang sekelilingnya, dan ketika dia melihat lembah Yordan penuh air, hijau subur, langsung dia berpikir, nah ini yang aku mau. Karena dia berpikir dengan tanah yang subur akan membuat dia semakin kaya. Artinya bahwa hati Lot bukan terpikat kepada Tuhan, tetapi hati Lot terpikat kepada apa yang dia lihat. Lot melihat dengan mata jasmani, berbeda dengan Abraham, dia melihat dengan mata rohani. Abraham percaya kepada Tuhan, dia melihat dengan mata rohani. Kenapa? Dia berpikir dimanapun dia berada, selama Tuhan memberkati dia, maka apapun yang dia lakukan, Tuhan yang membuat itu semua berhasil. Amin, saudara. Nah, hari ini kita coba tanya sama diri kita sendiri. Selama tahun 2025 kemarin, bagaimana kehidupan kita? Jangan sampai kita berkata, saya orang percaya, saya orang benar, tetapi kehidupan kita masih berjalan dengan mata jasmani. Mari kita belajar seperti Abraham. Dia percaya kepada Tuhan, dia melihat semuanya dengan mata rohani. Dan orang yang melihat segala sesuatu dengan mata jasmani, dia tidak bisa melihat seperti Tuhan melihat. Kita lihat, bahkan Lot pun ketika ditawarkan oleh Abraham, Lot engkau pilih. Lot tidak berdoa, dia tidak bertanya sama Tuhan, karena dia tidak memandang kepada Tuhan. Dia memandang kepada apa yang mata jasmaninya bisa memandang, saudara. Ya, di situ kita bisa lihat bahwa Abraham sedemikian rupa dia mempercayai Tuhan dengan luar biasa. Dan ketika Lot itu memilih yang kelihatannya subur, ya, dan memang waktu itu lembah Yordan sangat subur, banyak airnya. Abraham ini tetap tenang.
Kadang-kadang mungkin dari kita juga begitu ya, kesi-kesi gitu ya. Anu dulu, enggak, kamu duluan, wis yang pilih kamu duluan gitu ya. Mungkin ada orang datang dari mana kasih oleh-oleh gitu ya. Wis kamu duluan yang pilih. Enggak, wis kamu duluan, kesi-kesi. Begitu ternyata temennya pilih yang dia mau. Waduh, gelo setengah mati. Dia dalam hati, nyesel aku, kenapa kok tadi aku enggak pilih duluan? Kenapa kok malah dia pilih yang aku mau gitu ya. Tapi Abraham enggak. Dia tetap tenang sekalipun Lot itu memilih yang subur, tanah yang subur. Karena apa? Di sini rahasianya. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya, itu dia punya rasa tenang. Amin, saudara. Jadi hari ini kalau kita kehidupannya masih suka khawatir, suka enggak tenang, enggak ada damai sejahtera, coba kita tanya kenapa? Jangan-jangan kita belum mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Percaya kepada Tuhan itu memberikan rasa tenang. Percaya kepada Tuhan itu memberikan rasa aman. Gak peduli apa yang kita lihat, semuanya itu hancur. Gak ada jalan yang terbuka. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, sukacita itu tetap menjadi bagian orang percaya. Amin, saudara. Nah, kita belajar kenapa ya? Kok Abraham bisa percaya Tuhan sedemikian rupa? Kita juga mau untuk percaya kepada Tuhan seperti Abraham. Karena percaya Abraham kepada Tuhan, itulah percaya yang benar. Percaya sebagai orang beriman. Yang pertama, kenapa? Karena kasih Abraham kepada Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, Abraham memilih untuk berdamai dengan Lot. Orang yang mengasihi Tuhan itu suka perdamaian. Orang yang mengasihi Tuhan itu jadi pembawa damai. Nah, hari-hari ini coba kita lihat, kalau kita masih suka jadi troublemaker, masih suka memikirkan diri kita sendiri, bahkan kita mungkin memfitnah orang lain untuk kepentingan kita, maka kita tidak bisa loh berkata, aku ini cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang membawa perdamaian. Sehingga kemanapun dia berada, dia menjadi berkat, dia mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi orang lain. Nah, saudara, kalau kita mungkin flashback berapa puluh tahun yang lalu, di sini siapa yang sudah menikah? Boleh angkat tangan? Biasa di gereja gitu ya, kalau ditanya siapa yang sudah menikah, enggak ada loh yang mau angkat tangan. Saya enggak tahu, apakah gereja itu jadi tempat untuk ketemu jodoh? Iya, kalau untuk anak-anak yang masih muda ya, bukan untuk seumuran kita gitu ya. Nah, kalau kita ingat ya, dulu waktu masih pacaran gitu ya, semuanya itu mau kita berikan buat si doi, betul? Waduh, semua senyum-senyum, tidak berani ngangguk. Karena apa? Mungkin menyesal gitu ya. Nah, anak-anak remaja juga sekarang kalau kita temui banyak ya, anak-anak itu kalau buat yang dikasihi semuanya itu habis-habisan. Bahkan kalau di sosmed kita baca berita, banyak sekali, aduh aku tertipu, sudah habis banyak ditipu sama cowok ini gitu ya. Bukan cuma cowok aja yang nipu, cewek juga melakukan hal yang sama. Nanti kalau enggak bapak-bapak marah loh sama saya. Cowok-cowok juga gitu, ada cowok yang setia, yang sayang, yang sabar. Dia pikir, waduh sudah ingin menikah dengan ini perempuan, wanita pujaan hatinya, ternyata ditipunya juga. Akhirnya apa? Nangis bombay. Saya pernah lihat ya, ada seorang pemuda, dia umur 20-an. Dia sampai berkata, enggak mau makan, enggak mau minum. Karena apa? Putus cinta. Karena apa? Sudah habis-habisan buat si doi. Nah saudara, kita berkata apa? Ya ampun kok bodohnya gitu kan ya. Kita kan gampang untuk kita ngomongin orang lain. Tapi kalau kita bertanya, kenapa kok sampai orang ini sampai ditipu habis-habisan sama si doi? Karena apa? Karena dia itu saking sayangnya, maka dia itu percaya. Saking sayangnya, semuanya itu diberikan tanpa lagi berpikir dengan logika. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, kita enggak bisa loh percaya sama Tuhan itu sampai segitunya.
Padahal sama manusia kita melakukan hal itu. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Yang bisa dipercaya dengan segenap hati hanyalah Tuhan. Nah, kenapa saudara? Kalau sama manusia kita karena saking percayanya, kita bisa habis-habisan, pol-polan, semuanya diberikan. Walaupun kemudian terakhirnya song, baru kita nangis bombay gitu ya. Salah sendiri. Tapi kenapa sama Tuhan? Kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tapi kita tidak bisa percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tapi seringkali kita ini masih khawatir. Jawabannya karena kasih kita kepada Yesus bukanlah kasih yang murni. Kita harus ingat bahwa kasih itu adalah memberi. Kasih itu adalah memberi. Jadi ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita memberikan hidup kita, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Tapi sering kalinya kita sebagai orang percaya, kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau. Karena aku mengasihi Engkau, makanya setiap minggu aku datang ibadah. Tetapi di dalam ibadah, di dalam doa, di dalam penyembahan, kita mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Padahal sekali lagi hakikat daripada kasih itu adalah memberi. Amin, saudara. Kita mengasihi Tuhan, tapi kita tetap mau tinggal di zona nyaman. Padahal kasih itu adalah tanpa syarat. Apakah hari ini benar-benar kita sudah mengasihi Tuhan? Jikalau kita berkata, ya aku benar-benar mengasihi Tuhan, maka saya percaya kita akan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak hidup di dalam kekhawatiran, tidak hidup di dalam ketakutan. Saya ada punya seorang kenalan, ya, dia adalah seorang gembala, ya. Saya pernah diceritain kisah hidupnya oleh istrinya. Sebelumnya seorang gembala ini katakanlah namanya si A, ya. Bapak si A ini adalah seorang pengusaha yang sukses gitu ya. Dan dia ikut terjun di dalam pelayanan. Kemudian satu kali dia tergerak untuk ikut sekolah teologi, dia ikut sekolah teologi. Dan setelah dia lulus sekolah teologi, gembalanya itu menawarkan, kamu mau nggak jadi gembala gitu ya. Diberikan pilihan beberapa tempat. Dan yang dipilih oleh Bapak A ini adalah tempat yang paling terpencil-cil-cil gitu ya. Itu istrinya kalau cerita sama saya gitu. Paling pelosok Deb, sampai sok gitu ya. Di peta rasanya itu sudah tidak ada kota itu. Kamu tahu kalau saya ke sana dari naik pesawat, harus setelah naik pesawat masih naik mobil. Dari mobil masih harus naik kapal lagi. Saya sampai heran ketika suami saya itu si Bapak ini ngomong sama istrinya kalau dia mau jadi gembala, ditawarkan di kota ini, dan kemudian dia pilih kota yang terpencil. Istrinya syok. Bagaimana? Istri semuanya dalam keadaan zona nyaman, ya. Nggak kerja, jadi ibu rumah tangga, setiap hari ngurus suami, ngurus anak, segala kebutuhan terpenuhi. Karena bapak ini adalah seorang pengusaha yang sukses, gitu ya. Mereka mau liburan kemana, mereka tinggal berangkat. Terus istrinya bilang gini, loh yang bener aja Pak, masa kamu pilih ke tempat itu? Kenapa? Kan banyak pilihan. Bukan Bapak Gembala yang ngutus kamu ke sana, tetapi kamu disuruh pilih. Kenapa kok kamu pilih tempat yang paling gak enak? Dia berkata, aku belajar untuk aku mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatiku. Dan istrinya bertanya, terus bagaimana dengan kehidupan kita? Anak kita ini sudah terbiasa di zona nyaman, semua apa yang mau dipenuhi. Terus bagaimana kalau kamu menjadi full timer, menjadi pelayan Tuhan, gitu ya? Nanti pendapatan kita dari mana? Dan bapak ini berkata, aku percaya Tuhan akan mencukupkannya. Dia berkata, ya saudara, enak amin gitu ya. Ketika saya diceritain sama istrinya, saya berkata amin. Nggak usah amin, kamu itu nggak ngalamin gitu ya. Enak kamu bilang amin. Aku ini jengkel Deb. Waktu itu saya berkata, enggak, saya nggak mau. Kekeh saya nggak mau. Tapi suami saya tetap mau. Terus suami dia berkata gini, kita harus sepakat.
Kalau melayani Tuhan harus sepakat. Maka saya akan tunggu sampai kamu bilang iya, baru aku akan kasih jawaban sama Bapak Gembala. Nah kalau ditanya Bapak Gembala, gimana Pak? Sudah ini dapat jawaban dari Tuhan. Jawaban dari Tuhan sudah Pak, jawaban dari istri yang belum gitu ya. Setiap kali ditanya seperti itu, akhirnya mau tidak mau terus istrinya berdoa dan istrinya diingatkan oleh Tuhan kebenaran firman bahwa istri itu adalah penolong. Maka apapun tugas yang Tuhan berikan bagi suami, istri harus mendukung. Tapi teman saya berkata, dengan berat hati saya mendukung. Tetapi saya melihat sampai hari ini kami tidak pernah kekurangan. Lihat ya saudara, bahwa kalau kita mengasihi Tuhan itu ada rasa percaya. Tidak mudah loh saudara, melepaskan apa yang ada di tangan itu disuruh lepaskan. Kalau memang di tangan tidak ada, suruh kita nunggu supaya dapat, itu menurut saya jauh lebih mudah. Karena apa? Ya sudah pasrah, sudah tidak ada. Tidak ada di tangan mau bagaimana? Ya pasrah, tunggu waktu. Tetapi kalau sudah ada, kemudian disuruh lepaskan, menurut saya itu jauh lebih sulit. Tetapi Bapak ini adalah orang yang cinta Tuhan luar biasa. Dia berani tinggalkan semuanya. Dia masuk ke pedalaman menjadi seorang gembala. Yang pada waktu itu gerejanya masih tidak ada lantai. Semuanya masih pakai tanah gitu ya. Tidak ada lantai semuanya. Tapi dia berjuang di sana. Dan saya melihat sampai hari ini bagaimana satu keluarga ini benar-benar dipakai oleh Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Nah saudara, bagaimana mengasihi Tuhan dengan ketulusan hati? Kita harus mengingat bahwa salib Kristus ya, tidak ada yang mengasihi kita seperti Tuhan itu mengasihi kita. Itu yang harus kita ingat. Bagaimana ya supaya kita bisa mengasihi Kristus seperti Abraham? Kita harus ingat salib Kristus. Jikalau saudara hanya mengingat berkat yang Tuhan berikan, berkat jasmani, kita nggak akan pernah bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi kalau yang kita bawa di dalam kehidupan ini, yang kita ingat adalah salib Kristus. Di sana kita akan tahu, kita mengalami sendiri bahwa tidak ada satu orang pun yang mengasihi kita sama seperti Tuhan mengasihi kita. Dan kasih itu harus di maintenance, saudara, harus dijaga. Kasih kita kepada Tuhan itu harus dipupuk. Saya pernah lihat di sosial media ya, ada seorang nenek, dia umur 70 tahun ya. Dan dia berkata dia menikah sebelum umur 20. Jadi pernikahannya sudah pernikahan golden, sudah 50 tahun lebih. Dan dia berkata begini, percaya enggak? Saya ditanyain orang, kenapa? Apa rahasianya sampai pernikahan 50 tahun? Dan nenek ini berkata, percaya enggak? Waktu saya menikah dengan suami, itu karena dijodohkan. Jadi kami tidak saling mencintai, kami tidak saling mengasihi. Tetapi kami dijodohkan. Dan pada zaman itu tunduk sama orang tua, membahagiakan orang tua. Akhirnya mau dinikahkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, dari orang yang tidak saling kenal, tidak saling mengasihi, kemudian mereka itu bisa saling mengasihi, saling mencintai sampai pernikahan 50 tahun lebih. Dan nenek itu berkata, cinta itu harus dipupuk, kasih itu harus dipupuk. Sekalipun dulunya tidak cinta, tapi kalau dipupuk, dibina, lama-lama bisa cinta. Tapi pernikahan yang dimulai dengan cinta pada awalnya, kalau tidak dipupuk, kalau tidak dibina, lama-lama juga luntur. Ya. Semua jawab, jangan sampai itu pengalaman pribadi gitu ya. Nah saudara, begitu pula juga dengan kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita dulu dibaptis, bagaimana kasih kita kepada Tuhan menggebu-gebu. Rasanya semuanya tentang Tuhan. Suka berdoa, suka baca firman, ada ibadah selalu datang gitu ya. Bahkan pintu gereja belum dibuka, dia sudah hadir duluan. Sampai Bapak Gembala sungkan, waduh sudah datang gitu ya. Dan apapun dia mau melayani, iya Pak biar saya, iya Pak biar saya. Semuanya mau, kenapa? Kasih mula-mula itu ada. Tapi bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan hari ini? Oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk ketika kita datang ibadah. Bukan saja kita mencari sesuatu apa yang bisa Tuhan berikan secara jasmani. Tetapi mari kita pertanyakan, apakah aku hari ini
masih punya kasih mula-mula itu, kasihku kepada Tuhan, apakah masih sama? Harusnya semakin lama semakin besar, semakin lama semakin dalam, harus di maintenance ya. Tahun lalu Bu Eri pernah sharing sama saya ya, beliau berkata, Bu Debbie, sekarang saya kasih waktu untuk gadget, hanya 1 hari berapa jam, habis itu nanti ada notifnya. Oh sudah, misalkan di setel 2 jam, nanti kalau sudah 2 jam ada notifnya, sudah taruh, tidak boleh HP-an lagi. Karena jujur lebih enak pegang HP daripada pegang gitar untuk nyembah, katanya beliau. Tapi luar biasa beliau berkata, saya kasih waktu untuk HP. Dan saya mau memberikan waktu saya lebih lagi untuk pegang gitar, untuk menyembah Tuhan. Nah itu saudara, salah satu cara untuk kita maintenance kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Amin. Ketika kita mencari Tuhan lebih lagi dengan ketulusan hati, tidak membuat Tuhan itu semakin mencintai kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Tetapi justru membuat kasih kita kepada Tuhan semakin dalam. Dan ketika kasih kita kepada Tuhan semakin dalam, maka percaya kita kepada Tuhan pun semakin besar. Amin, saudara. Karena kasihnya kepada Tuhan, sehingga Abraham itu percaya kepada Tuhan dengan apa? Dia melepaskan kendali dan memberikan kendali itu kepada Tuhan. Ketika Abraham ini memberikan Lot pilihan, Lot engkau pilih dulu, sama saja dia melepaskan kendali yang dia punya dan dia berikan kendali itu kepada Tuhan. Tapi kalau kita bagaimana? Banyak yang saya lihat bahwa kita sebagai orang Kristen justru kita lebih senang mengendalikan Tuhan demi mewujudkan keinginan pribadi, saudara. Padahal hakikat daripada iman itu adalah tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Banyak dari kita apa? Kalau doamu belum dijawab, doa terus, jangan pernah berhenti sampai Tuhan menjawab. Itu kan yang seringkali kita lakukan. Seolah-olah kalau kita sudah berdoa, itu menjadi jalan untuk apa? Untuk sebagai barter kita berkata, Tuhan aku sudah doa ya, makanya Tuhan harus jawab seperti apa yang aku inginkan. Saudara kadang berkata apa? Kuasa perkataan. Seringkali kita berkata, ayo perkatakan terus, perkatakan terus, perkatakan terus, sampai terjadi dalam kehidupanmu. Itu sama saja dengan kita berusaha mengendalikan Tuhan. Kita berusaha untuk memanipulasi Tuhan. Seolah-olah Tuhan, aku sudah melakukan bagianku. Aku sudah memperkatakan firman. Jadi sekarang bagian Tuhan. Mau enggak mau Tuhan harus berikan. Karena aku sudah memperkatakan firman. Bukan seperti itu, saudara. Memperkatakan firman itu untuk apa? Memperkatakan firman adalah untuk memberikan kita ingatan bahwa kita yang orang yang memperkatakan firman adalah orang yang beriman. Orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan orang dunia. Nah, orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang berserah penuh seperti Abraham, yang memberikan kendali, yang memberikan kedaulatan, semuanya itu kepada Tuhan. Jadi hari ini kalau kita sakit, kita belajar, kita berdoa, boleh enggak minta kesembuhan? Boleh. Tetapi kita tidak boleh memaksakan. Tuhan, aku harus sudah perkatakan firman, aku sembuh, makanya aku harus sembuh. Iman tidak seperti itu. Iman adalah Tuhan, aku memperkatakan firman. Kalaupun memang Tuhan izinkan aku sembuh, maka aku akan sembuh. Kalaupun tidak, aku percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan aku. Untuk apa kita sembuh, tapi kemudian kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Lihat seperti Abraham, dia tahu dia mendapatkan di tanah Kanaan pada waktu itu juga masih kelaparan. Bukan tanah yang penuh air, bukan tanah yang subur seperti lembah Yordan. Tetapi Abraham tetap tenang karena apa? Dia tahu Tuhan yang berdaulat atas kehidupannya. Dan dia tidak berdoa kepada Tuhan. Tuhan kau lihat ya itu si Lot ya, kurang ajar loh Tuhan itu satu. Sudah aku pilih enggak? Sudah aku kasih pilihan, enggak tahu diri, masih pilih yang baik buat dia. Lihat Tuhan, aku dapatkan sisa-sisa yang kayak gini. Sekarang Tuhan jadikan ini seperti yang lembah Yordan. Bahkan 10 kali lipat Tuhan. Lebih subur, lebih baik. Enggak. Abraham tetap tenang.
dia tetap berdiam di Kanaan. Bahkan sampai Tuhan menyuruh dia pergi, baru Abraham ini beranjak. Itu yang dikatakan adalah iman. Amin, saudara. Kita memperkatakan firman ya karena kita orang beriman. Yang kita perkatakan adalah firman. Tetapi kita membaca firman, memperkatakan firman, bukan untuk memanipulasi Tuhan, bukan untuk Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Justru kita memperkatakan firman supaya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin, saudara. Lihat seperti Yesus. Yesus berkata apa? Yesus kalau dia memperkatakan firman, semuanya itu jadi, betul? Dia tidak pernah gagal. Tetapi ketika dia harus menghadapi salib, apa yang Yesus katakan? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi hari ini ketika kita memperkatakan firman, katakan firman pada tempatnya. Bukan memperkatakan firman hanya untuk kepentingan dan keinginan diri kita sendiri. Ketika kita sakit, belum tentu Tuhan mau kita langsung sembuh pada waktu itu. Kenapa? Bisa aja Tuhan memberikan apa? Sebagai ujian, sama seperti Ayub. Tuhan tidak langsung sembuhkan Ayub. Kenapa? Biarkan itu menjadi proses buat Ayub. Untuk dia mengalami pengalaman iman. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin membuktikan kepada iblis bahwa Ayub adalah orang yang benar-benar saleh. Sekalipun semua diambil daripadanya, Ayub tidak akan pernah mengutuki Tuhan. Nah, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Hari ini engkau sakit, Tuhan tidak langsung sembuhkan. Itu sebagai proses buat kita untuk menguji apakah kita benar-benar mempercayai Tuhan, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, apakah kita benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarkan di dalam proses itu sementara kita belum sembuh, Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena mengikut Kristus, kita tidak harus di zona nyaman untuk menjadi berkat. Dimanapun kita berada, apapun situasi kondisi kita, kita tetap bisa menjadi berkat. Karena ingat, Yesus itu adalah terang. Dan terang itu ditempatkan di dalam kegelapan. Terang itu mengalahkan kegelapan. Jadi kehidupan kita harus seperti terang. Dimanapun kita berada, sekalipun hari ini saudara berkata, aku sedang di lembah kekelaman, tetapi tidak melupakan panggilanmu, engkau tetap menjadi terang, engkau tetap menjadi berkat. Amin, saudara. Perkatakan firman bagaimana? Katakan, Tuhan, aku tahu aku hari ini sakit, tapi aku percaya, aku memperkatakan firman bahwa sekalipun aku sakit, semua orang meninggalkan aku, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dia selalu ada memberikan kekuatan, sehingga di dalam kesakitanku aku tetap punya damai sejahtera untuk aku melewatinya. Dan ketika saudara melakukan itu, saudara, orang itu akan terbelalak. Orang itu akan heran, kok bisa dia seperti itu? Di situ jawabannya, saudara bisa berkata, karena aku punya Tuhan. Amin, saudara, ya. Mari kita belajar memperkatakan firman itu benar karena kita hidup dengan iman. Kita hidup dengan firman yang memimpin kita. Tetapi ketika kita memperkatakan firman Tuhan untuk mendapatkan keinginan kita, kita tidak mau tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Itu yang salah. Itu kita berusaha mengendalikan Tuhan. Seolah-olah, Tuhan, aku sudah perkatakan firman, jadi mau gak mau Tuhan harus melakukan apa yang sudah aku perkatakan. Aku sudah perkatakan sembuh Tuhan, jadi makanya Tuhan harus sembuhkan. Itu sama seperti kita nodong Tuhan. Tetapi saudara, jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Bukan memposisikan diri sebagai pengendali, tetapi mengakui bahwa kita manusia terbatas dan biarkan Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Bagian kita adalah kita mengendalikan diri kita dari kedagingan dan dosa. Amin, saudara. Yesus memberikan keteladanan ketika dia berserah bahwa kehendak Bapa yang harus terjadi sekalipun itu di dalam situasi yang terjepit. Nah, ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan benar seperti Abraham, maka buah-buah roh itu akan ada di dalam kehidupan kita. Buah-buah roh itu apa aja? Yang pertama,
kasih ya. Lihat Abraham, di dalam permasalahan dia tetap mengasihi Lot. Yang kedua apa? Sukacita. Nah, sukacita ini dari Abraham, sukacita apa? Sukacita yang berasal dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, bukan dengan kekayaan. Makanya dia tidak pusing ketika Lot memilih tanah yang subur. Abraham tetap tenang. Yang ketiga, damai sejahtera. Hatinya tetap tenang ketika Lot memilih lembah Yordan. Kemudian apa? Kesabaran. Sudah terlihat Abraham tetap sabar. Dia datang dengan Lot dengan tidak marah. Dan kemudian apa? Kemurahan. Iya, Abraham punya. Kenapa? Dia menawarkan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Apalagi setelah kemurahan? Hari ini ujian 9 buah roh. Kebaikan. Di mana apa? Dia tidak berbuat jahat. Kesetiaan. Abraham tetap dapat diandalkan dalam segala situasi. Dia datang kepada Lot untuk menawarkan solusi. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Itu adalah orang yang setia. Dan kemudian apa? Kelemah lembutan. Dia nggak kasar sama Lot maupun sama para gembala Lot. Dan yang terakhir adalah apa? Penguasaan diri. Abraham punya pengendalian diri dari emosi dan keinginan. Lihat saudara, ketika kita mengasihi Tuhan dengan benar, maka kita akan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita melepaskan kendali dan memberikan kendali itu kepada Tuhan. Dan kita juga akan memiliki buah-buah roh. Amin saudara. Yang kedua, bagaimana Abraham bisa percaya kepada Tuhan? Yang pertama tadi karena dia mengasihi Tuhan. Yang kedua karena apa? Percaya kepada karakter Tuhan. Bukan karena keadaan yang baik. Kenapa kok kita ini sering ditipu? Karena kita sering mempercayai tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Kelihatannya baik, apalagi kalau sama orang yang omongannya manis. Wih, orang ini baik, Pol. Pada akhirnya kemudian kalau istilahnya Bu Eri, bendol buri gitu ya. Nah, tapi Abraham punya kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan. Karena apa? Karena Abraham tahu karakter Tuhan itu bisa dipercaya. Bahwa dia adalah Tuhan yang baik dan benar. Dia setia, dia adil, dia bijaksana. Dia tidak berubah, dia kudus, dia maha kuasa. Oleh karena itu saudara, mari kita mengikut Tuhan. Apa? Kejarlah pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, seperti tadi gembala yang sudah saya jelaskan, yang gembala si A ini. Seiring berjalannya waktu dia sudah jadi gembala. Kemudian satu kali dia sakit, diperiksa ke dokter dan kemudian terbang ke Singapura, dikatakan apa? Kena kanker, ya, kena kanker. Kemudian dia pulang ke Indonesia karena harus melakukan serangkaian ibadah, harus ada ibadah Natal, ibadah tutup tahun gitu ya. Istrinya berkata, gimana? Banyak jemaatnya sudah berkata, sudahlah Pak, nggak usah pusing sama ibadah, kita yang handle. Nanti kita panggil pembicara luar, Bapak berangkat aja operasi, karena dokter sudah berkata harus segera dioperasi. Dia berkata apa? Enggak. Biarkan saya bergumul terlebih dahulu dengan Tuhan. Jemaatnya berkata, Pak, tapi dokter bilang ini ganas, harus cepat. Dia bilang, enggak. Itu apa kata dokter? Saya belajar untuk mengikuti apa kata Tuhan. Kalaupun memang itu sudah terlambat, kalaupun memang waktu saya sudah selesai, biarkan saya menyelesaikannya di dalam kehendak Tuhan. Luar biasa loh saudara. Dia tetap melayani ibadah, pada waktu itu masih ditunda 1,5 bulan. Dia selesaikan semua, kemudian dia berdoa sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku sudah selesaikan untuk ibadah tahun ini. Saat ini aku berdoa bagaimana untuk kesehatanku. Dia berdoa, Tuhan tidak memberikan jawaban. Kemudian dia berangkat ke Singapura. Sampai di Singapura dicek semuanya bersih. Luar biasa ya saudara. Di situ adalah apa? Ujian bagi Tuhan. Kalau ditanya, jemaatnya tanya, Pak, kenapa kok sampai bisa percaya seperti itunya, segitunya itu loh sama Tuhan? Dia berkata apa? Aku percaya kepada Tuhan bukan karena keadaanku yang baik, tetapi aku percaya kepada Tuhan karena karakter Tuhan yang baik, yang benar, yang kudus, yang kasih, yang adil, yang bijaksana dan maha kuasa. Sehingga sekalipun dokter sudah vonis aku untuk ini harus segera, tapi aku percaya Tuhan yang berdaulat atas kehidupanku. Amin saudara. Dan yang terakhir, dia
Abraham itu percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa firman Tuhan diberikan untuk kebaikan manusia, untuk tetap berjalan di dalam kebenaran dan masuk kepada rencana Tuhan. Saudara, percaya kepada firman bukan sekedar percaya dan pasif, tetapi apa? Tindakan yang nyata, melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan tanpa keraguan, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Amin. Ketika Abraham disuruh Tuhan meninggalkan Ur Kasdim, ketika Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan Ishak, dia tetap melakukan. Karena apa? Abraham percaya firman Tuhan ya dan amin. Sehingga tidak heran kita melihat bahwa Abraham ini mengalami hidup di dalam kuasa Tuhan. Amin, saudara. Ada hal-hal yang tidak kita mengerti dalam kehidupan kita, tapi percayalah, tetap percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Biarlah kita tetap setia melakukan apa yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir saudara, apa ganjarannya bagi Abraham ketika dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Dikatakan ya di dalam ayat yang ke-14, Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepada kamulah akan kuberikan negeri itu. Saudara, ketika Lot sudah berpisah dengan Abraham, Tuhan itu hadir kepada Abraham. Untuk apa? Tuhan hadir untuk menyatakan kepada Abraham bahwa percaya Abraham kepada Tuhan itu tidak salah. Justru itu berkenan di hadapan Tuhan. Lot memang mendapatkan negeri yang baik, tetapi Abraham mendapatkan yang terbaik, yaitu apa? Janji Tuhan itu diteguhkan sekali lagi bagi dirinya dan bagi keturunannya. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang ditawarkan oleh dunia, apa yang ditawarkan oleh lembah Yordan yang subur, itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan tawarkan kepada kita, yaitu apa? Keselamatan kekal. Satu hari kelak kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Mari kita jalani tahun 2026 sama seperti Abraham, mempercayai Tuhan dengan segenap hati, yaitu dengan apa? Dengan kita terus membangun rasa kasih kita kepada Tuhan. Jangan pernah merasa cukup mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita percaya karena karakter Tuhan itu setia dan adil, Dia baik dan benar. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Kita tidak mengerti, kita tidak perlu mengerti. Yang perlu kita lakukan adalah apapun yang firman Tuhan katakan, kita setia melakukannya sampai akhir kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. 26 ini kami mau belajar untuk kami tetap percaya kepada Engkau, untuk kami mengandalkan Engkau di dalam setiap saat kehidupan kami. Kalau Abraham bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya, kami pun mau mengikuti keteladanan Abraham. Kami mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Sekalipun Tuhan kami melihat masalah, kami ada di dalam lembah kekelaman, kami melihat ada pintu yang belum terbuka, tapi biarkan kami mau tetap percaya kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau adalah Tuhan yang baik. Dan kami tahu Tuhan, kalau kami percaya kepada Tuhan, kami mengikuti setiap pimpinan dan arahan Tuhan, maka Tuhan yang akan membawa kami kepada setiap rencana dan kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Tuhan, saat ini kami mengangkat tangan, kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau, kami memberikan kendali kepada Engkau sepenuhnya. Biarlah Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Bawa kami Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Bawa kami Tuhan seperti yang Engkau pandang baik bagi setiap kami. Dan biarlah pada akhirnya Engkau dapati setiap kami adalah anak-anak-Mu yang
tetap setia, tetap percaya dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau finishing well Tuhan di dalam kehidupan kami, dan satu-satunya cara adalah kami mengikuti pimpinan Tuhan. Tetapi tanpa percaya kami tidak bisa mengikuti pimpinan-Mu. Roh Kudus, biarkan Kau materaikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Biarlah kuasa Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih dalam bagi setiap kami, dan juga memberikan kekuatan, kemampuan agar apa yang kami sudah terima pagi hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau sepenuhnya percaya kepada Engkau, kami mau sepenuhnya mengandalkan Tuhan dan sepenuhnya mengikuti pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.